Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Widya Astuti dalam video pembahasan ilmu kalam di part 4 ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang aliran Syiah. Sebelum kita masuk ke asal usul atau sejarah Syiah, kita perlu tahu dulu nih, apa itu Syiah ya. Jadi teman-teman, Syiah ini adalah salah satu aliran dalam Islam yang muncul karena perbedaan pandangan tentang siapa yang berhak memimpin umat setelah wafatnya Nabi gitu. Dan memiliki keyakinan khusus tentang imam dari keturunannya Ali. Syiah secara bahasa yang berarti adalah pengikut atau golongan. Adapun secara istilah, Syiah ini itu pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya kita masuk ke asal usul atau sejarah kemunculannya Syiah ya. Pada tahun 632 Masehi, yaitu setelah wafatnya Nabi, yang menjadi awal perbedaan. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW ini pada 11 Hijriah atau 632 Masehi, umat Islam itu menghadapi pertanyaan besar tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin. Dalam hal ini terjadi dua pandangan. Yang pertama yaitu kelompok yang memilih Abu Bakar melalui musyawarah di Syakifah, dan yang kedua ada kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib karena dianggap paling berhak gitu. Dan dari sinilah mulai muncul cikal bakal Syiah, yaitu pengikutnya Ali bin Abi Thalib gitu ya. Walaupun pada saat itu memang belum menjadi aliran yang resmi gitu. Nah, lalu selanjutnya pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib ini diangkatlah menjadi khalifah keempat, teman-teman ya. Namun situasi politik pada saat itu sangat tidak stabil karena banyaknya pihak yang tidak sepakat ya, dan munculnya juga konflik besar dalam tubuh umat Islam, teman-teman. Setelah itu di tahun 657 Masehi terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dimana peristiwa ini dikenal sebagai perang Siffin ya. Yang kemudian setelah perang terjadilah tahkim atau arbitrase, yang dimana sebagian pengikut Ali ini kecewa dan keluar lalu menjadi Khawarij. Dan pendukung setia Ali semakin solid, maka inilah yang kemudian semakin jelas disebut Syiah. Lalu pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka kekuasaan pun beralih ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Sejak masa ini, sistem kepemimpinan berubah menjadi dinasti atau Bani Umayyah gitu. Dan Syiah tetap setia nih pada garis keturunannya Ali. Lalu peristiwa penting yang terjadi pada 61 Hijriah atau 680 Masehi ini, Husain bin Ali atau cucunya Nabi menolak baiat kepada Zaid bin Muawiyah. Dan dari situ terjadilah pertempuran yang disebut dengan tragedi Karbala. Setelah itu Husain dan pengikutnya gugur, dan peristiwa ini sangat menyedihkan dan berpengaruh besar ya teman-teman. Dan sejak saat itu Syiah mulai berkembang kuat sebagai kelompok yang membela Ahlul Bait atau keluarganya Nabi. Nah, lalu muncul juga tradisi mengenang Karbala seperti Asyura. Dan kemudian setelah Karbala, Syiah ini tidak hanya kelompok politik, melainkan berkembang menjadi aliran teologi dalam ilmu kalam. Maka muncul juga nih konsep penting seperti imamah, yaitu pemimpin yang harus dari keturunannya Ali dan Fatimah. Dan juga imam dianggap memiliki kedudukan khusus, bahkan mahsum menurut sebagian Syiah. Pada masa ini juga mulai muncul cabang-cabang Syiah seperti Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah atau Isna Asyariah dan lain-lain ya. Intinya teman-teman, Syiah ini muncul karena adanya perbedaan soal pemimpin yang awalnya hanya dukungan kepada Ali, lalu kemudian diperkuat oleh konflik dan kematian Husain di tragedi Karbala ya, yang akhirnya jadi aliran dalam ilmu kalam. Dan adapun tokoh-tokoh yang terkenal dalam aliran Syiah ini adalah tokoh yang menjadi dasar munculnya Syiah, yaitu yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib ya. Sudah jelas ini adalah tokoh pertama yang dianggap imam oleh aliran Syiah ya.
Yang kedua yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, Fatimah Az-Zahra ini itu putri Nabi, bagian dari Ahlul Bait itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini adalah imam kedua ya, dan yang keempat yaitu Husain bin Ali. Husain bin Ali ini adalah imam ketiga yang wafat pada saat tragedi Karbala. Itu dalam Syiah Imamiyah ada 12 imam nih. Tokoh yang paling penting dari 12 imam ini adalah ada Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Al-Ashidik. Dan Ja'far Ashidik ini sangat terkenal ya, karena mengembangkan ilmu fikih dan teologi, dan bahkan juga dihormati dalam tradisi Sunni. Lalu selanjutnya, tokoh yang membantu menyusun pemikiran Syiah dalam ilmu kalam adalah yang pertama yaitu Hisham Ibnu Al-Hakam. Ini adalah tokoh awal ilmu kalam Syiah ya. Lalu Al-Kulaini yaitu penyusun kitab hadis penting, yaitu kayak Al-Kahfi gitu. Yang ketiga yaitu Al-Mufid. Ini adalah ulama besar dalam teologi Syiah. Yang terakhir ada Al-Tusi, yaitu tokoh besar dalam fikih akidah. Nah, di zaman modern, tokoh yang berpengaruh secara pemikiran dan politik yaitu Ruhollah Khomeini, yaitu pemimpin revolusi Iran pada tahun 1979, dan Ali Syariati, yaitu pemikir modern yang menggabungkan Islam dan sosial. Lalu pertanyaannya adalah, apakah secara akhlak Syiah ini bukan Islam? Tentunya ini perlu kita luruskan ya teman-teman, bahwa Syiah ini tetap bagian dari Islam, tetapi perbedaan mereka dengan Sunni adalah soal penafsiran, sejarah, dan konsep kepemimpinan. Bukan berarti keluar dari Islam secara umum. Lalu maka kesimpulannya adalah Syiah itu salah satu aliran dalam Islam, akan tetapi perbedaannya ada pada pemahaman sejarah, bukan otomatis keluar dari Islam gitu. Adapun teman-teman, buku yang membahas tentang aliran Syiah ini itu ada buku yang berjudul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Nah, ini buku disusun oleh Majelis Ulama Indonesia yang membahas tentang Syiah dalam konteks Indonesia. Mungkin teman-teman bisa membacanya agar kita lebih bisa mewaspadai ya tentang aliran Syiah ini ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Semoga pembahasan dari saya dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah wawasan untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kita masih sama-sama belajar. Wallahu a'lam bishawab. Saya Widya Astuti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.